Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang memelihara atau menjaga hewan itu jauh lebih gampang daripada manusia. Kenapa? Karena hewan seperti anjing ataupun singa nih, kalau dipelihara dari kecil, dari mulai orok, dia akan nurut sama kita, ataupun dia akan setia. Tapi kalau manusia, sebaik apapun kita, terkadang malah kita ditusuk dari belakang. Terkadang perbuatan baik kita itu malah dibalas dengan rasa sakit, dan itu sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita itu niatnya baik nolong, tapi malah kita dipukul dari belakang. Ini yang sering terjadi. Ataupun kalau kisahnya Nabi Muhammad, ya dulu dia kecil angon wedhus, setelah usia atau udah seimbang jasmani rohaninya, yo dia ngemong masyarakat atau umatnya. Gak segampang dulu masa kecilnya angon kambing. Kalau kita orang Jawa nih, zaman-zaman bahula, yo kita pernah merasakan nih angon wedhus ataupun angon sapi, ya satu ke sana, satu lagi ke sini, belum makan tanamannya tetangga atau di sawah itu mangan padinya orang. Wah, kita diamuk, kadang kita harus ganti rugi. Tapi kalau beranak, yuk kita bikin brokowan ataupun syukuran sebagai tanda terima kasih sama Tuhan bahwa kita itu dikasih peliharaan yang banyak. Jadi kalau hewan kita kasih makan dari kecil, kita kasih dia makmur, yuk dia akan menunjukkan berterima kasihnya dengan melahirkan banyak anak ataupun nurut nih kayak anjing setia. Tapi kalau manusia itu terkadang udah dibaikin nusuk dari belakang ataupun nggak setia. Jadi jangan heran, karena manusia itu punya sifat dan karakter sendiri-sendiri. Makanya terkadang ngomong hewan itu jauh lebih gampang dari ngomong manusia. Apalagi kalau manusianya ketemu gede, diajari A, yang dilakukan B. Apalagi zaman semodern ini, kalau dinasehati, diberikan petunjuk, kalau cuman omongan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, mendablak. Makanya jangan kaget kalau anak-anak sekolah zaman sekarang itu hobinya tawuran, karena kalau cuman dinasehati orang tua itu ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kalau di sekolah yo malah nantang gurunya. Kalau orang zaman dulu ya jangan tanya, kita lihat guru dari jauh aja udah segen. Kita kalau melakukan kesalahan pulang ke rumah, bukan kita dibela, tambah dihajar. Ini makanya kita respect sama orang-orang yang lebih tua. Kalau zaman dulu, bandel-bandelnya anak zaman dulu pasti masih punya adab ataupun masih punya moral. Kenapa? Karena orang tuanya nyontoin yang baik. Pernah kalian bayangkan kalau orang tua itu akhlaknya jelek, nggak punya moral, nggak punya akhlak, terus generasi anaknya itu mau seperti apa? Ini yang perlu kita benahi dari Indonesia sekarang. Kalau di Kristen ya mengembala domba, ataupun diibaratkan manusia ini loh yang yang dipelihara. Nggak segampang ketika kita itu memelihara hewan. Kalau dari kecil ya udah setia ataupun udah nurut sama tuannya. Tapi kalau manusia ini, jangan ditanya. Kalau dari kecil dirawat malah terkadang gigit. Makanya banyak sekali orang-orang yang di luar nurul di zaman sekarang ini. Nah, ketika zaman itu semakin modern, orang zaman sekarang
lebih ke hiburan. Kalau orang zaman dulu suka membaca, suka mendengar, itu nambah wawasan. Kalau orang zaman sekarang nggak mau baca, nggak mau denger, jadi pikirannya cepet, hatinya juga cepet. Dan yang lebih mengerikan di Mojokerto tuh ada perempuan yang terbunuh dan dipotong-potong sekecil-kecil terus dibuang gitu aja. Ya saya bisa doakan adalah kita perempuan jangan sampai ketemu lelaki yang seperti ini. Kalau bisa ya kita bertemu dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang menghargai perempuan. Jangan sampai kita itu mati sia-sia di tangan laki-laki seperti ini. Jangan dibutakan oleh cinta yang berakhir dengan petaka. Ini berhati-hati sekali buat perempuan. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena banyak kasus perempuan mengalami pembunuhan itu karena orang-orang terdekat ataupun kenal lewat medsos. Ini yang benar-benar sebagai perempuan kita miris. Nyawa itu nggak ada harganya. Jadi kalau orang zaman dulu suka membaca, suka mendengar, tambah wawasan, sebenarnya sekarang juga seperti itu. Tapi orang itu zaman sekarang males. Makanya saya bikin konten yang pendek-pendek, cuman 5 menit ataupun 3 detik. Karena apa? Karena biar orang itu lebih gampang mencerna. Kalau kepanjangan mereka itu nggak mau belajar. Makanya di YouTube bikinnya konten yang pendek-pendek. Dan alhamdulillah, kalau dulu konten tentang keagamaan orang itu kurang berminat. Kenapa? Karena mungkin orang zaman sekarang itu udah apatis sama agama. Alah, orang punya banyak agama tapi kelakuan tetap jalan, tetap korupsi, tetap maling, tetap begal. Dan itu fakta. Ketika kita ngomongin tentang agama di luar sana, banyak orang yang apatis, banyak orang yang nggak percaya ataupun menganggap alah apaan sih itu. Tapi ketika aku bikin konten pendek di YouTube yang tentang hakikat kehidupan, misalnya tentang kejujuran, keadilan, ataupun kemanusiaan, banyak respon baik dari masyarakat. Kalau dulu penontonnya cuman ratusan, sekarang bisa sampai 50.000, 1.000, 80.000. Dan ini menunjukkan bahwa orang di luar sana itu lebih tertarik, lebih berminat pada politik, sosial, ekonomi, keadilan, ekonomi, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi yang berbau dengan kehidupan nyata sehari-hari. Dan terima kasih yang udah support ataupun udah nonton, subscribe di YouTube ataupun di media sosialku. Kenapa? Karena kita berbagi ilmu ataupun sebagai manusia nih, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain selagi kita hidup. Selamat malam dan sampai jumpa.